Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 868. Kaisar Dunia Bawah. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Luo Xiu sedikit berubah. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar Dunia Bawah akan muncul secepat ini. Ia pernah berhadapan dengan Kaisar Dunia Bawah sekali sebelumnya. Saat itu, kekuatan Kaisar Dunia Bawah belum pulih ke puncaknya dan hanya setara dengan seorang Dewa Agung. Luo Xiu berhasil membuatnya mundur menggunakan sisa energi pedang Dugu Jianchen yang tersimpan dalam pedang besinya. Umur rata-rata Dewa Iblis tingkat 6 adalah sekitar 1,5 miliar tahun, sedangkan Kaisar Dunia Bawah telah mencapai tingkat Kaisar lebih dari 5 miliar tahun yang lalu. Secara teori, tidak mungkin ia masih hidup hingga sekarang, bahkan jika ia menguasai hukum kematian, tetap saja mustahil untuk melampaui batas ini. Namun, alam semesta ini luas dan penuh keajaiban. Tidak ada yang benar-benar mustahil. Luo Xiu menduga bahwa Kaisar Dunia Bawah telah menggunakan cara tertentu untuk bertahan hidup. Ia menguburkan dirinya dalam peti mati perunggu di tempat berkumpulnya bintang kematian, dan kini akhirnya muncul kembali. Jika Kaisar Dunia Bawah benar-benar kembali, meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, ia setidaknya telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Dengan penguasaannya atas hukum kematian tingkat 10, bahkan dalam kondisi seperti ini, ia tetap memiliki kekuatan yang dapat menyaingi Kaisar sejati. Adapun alasan Kaisar Dunia Bawah datang ke klan Ji, Luo Xiu bisa menebaknya dengan mudah. Kemungkinan besar itu karena Istana Dunia Bawah, karena energi Dunia Bawah 9 lapisan yang mengelilingi istana itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah sejak lama. Tentu saja, ada kemungkinan lain Kaisar Dunia Bawah datang untuk dirinya. Saat mereka bertemu sebelumnya, Kaisar Dunia Bawah telah mencoba merebut pecahan roda reinkarnasi darinya. Jika Kaisar Dunia Bawah tahu tentang keberadaan roda reinkarnasi, maka sudah jelas ia bukan berasal dari 3000 dunia besar, melainkan dari dunia agung para kaisar. Saat nama Kaisar Dunia Bawah disebutkan oleh Ji Qiulian, dalam sekejap, berbagai pikiran memenuhi benak Luo Xiu. Ia segera menyusun berbagai informasi yang berkaitan dengan sosok menakutkan itu. Di dalam balai besar klan Ji, suasana tegang terasa di udara. Ketua klan Ji dan 3 tetua agung duduk di sisi mereka dengan ekspresi serius. Di sisi lain, duduklah 2 kaisar, bersama dengan sekelompok pengikut mereka. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bertubuh kekar, mengenakan jubah perang putih dengan ekspresi tenang Kaisar Zantian. Di sampingnya, sosok lain sepenuhnya diselimuti jubah hitam, aura kematian yang dingin menyelubunginya Kaisar Dunia Bawah. Di belakang mereka, duduklah para dewa kaisar, masing-masing merupakan pengikut setia kedua kaisar tersebut. Kepala klan Ji, jika kau bersedia menyerahkan Luo Xiu, maka aku akan berhutang budi kepada klan Ji. Suara serak dan dingin Kaisar Dunia Bawah terdengar di aula besar, membawa aura yang menusuk jiwa. Ketua klan Ji tetap tenang. Ia mengerutkan alisnya dan berkata, Luo Xiu adalah teman klan Ji. Jika kami menyerahkannya, lalu di mana harga diri klan Ji? Klan Ji sebaiknya jangan tidak tahu diri. Seorang tetua sekte Kaisar Dunia Bawah, yang juga seorang dewa kaisar, berdiri dan berbicara dengan suara dingin. Seorang kaisar telah datang ke klan Ji secara pribadi untuk meminta seseorang. Itu adalah kehormatan besar. Jika kau membuat kaisar marah, apakah kau pikir klan Ji bisa menanggung akibatnya? Berani sekali kau bicara seperti itu. Walaupun kau memberi Kaisar Dunia Bawah 10 nyali, apakah kau berani benar-benar menyerang klan Ji? Suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar aula. Semua mata segera beralih ke arah pintu, di mana 2 sosok perlahan melangkah masuk Ji Qiulian dan Luo Xiu. Ji Qiulian terkejut saat mendengar ucapan Luo Xiu. Ia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan pria itu. Klan Ji memang pernah mengalami kejayaan di masa lalu, tetapi kini telah lama merosot. Ketua klan mereka saat ini hanya dewa kaisar tingkat 9, masih belum mampu menandingi seorang kaisar. Jika klan Ji benar-benar memprovokasi Kaisar Dunia Bawah, itu bisa menjadi malapetaka bagi mereka. Terlebih lagi, hari ini bukan hanya Kaisar Dunia Bawah yang datang ke klan Ji, tetapi juga Kaisar Zantian. Sepanjang sejarah 3000 dunia besar, hampir tidak pernah ada 2 kaisar yang muncul di era yang sama. Biasanya, hanya individu terkuat yang dapat mencapai tingkat kaisar. Namun, Kaisar Dunia Bawah adalah pengecualian. Kurang ajar, siapa kau berani menghina seorang kaisar? Tetua sekte Kaisar Dunia Bawah, Yi Xiuseng, berdiri dengan wajah penuh amarah. Aura dewa kaisar menyebar dari tubuhnya, jelas menunjukkan niat untuk memberikan pelajaran kepada Luo Xiu. Bagi sekte Kaisar Dunia Bawah,
kaisar adalah eksistensi yang tidak boleh dihina. Jika bukan karena kaisar dunia bawah, sekte mereka tidak akan pernah mencapai kejayaannya seperti sekarang. Bagi mereka, kaisar dunia bawah adalah dewa yang tidak boleh dihujat. Yi Xiuseng adalah dewa kaisar tingkat 1, salah satu yang terlemah di antara para dewa kaisar, tetapi tetap saja ia berada di tingkat yang jauh di atas dewa agung. Meskipun ada rumor bahwa Luo Xiu telah membunuh seorang dewa kaisar di altar dewa dan iblis, Ji Qiulian tetap maju satu langkah untuk menghalangi tekanan aura dari Yi Xiuseng. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Luo Xiu maju dengan tenang, tanpa sedikit pun terpengaruh oleh tekanan itu. Dengan suara dingin, ia berkata, "Kau siapa berani berbuat onar di aula klan Ji?" "Hahaha, bocah sombong, aku Yi Xiuseng, seorang tetua dewa kaisar dari sekte kaisar dunia bawah. Kau hanya anak kecil yang tidak tahu batasan. Sepertinya aku harus mengajarimu sopan santun." Yi Xiuseng tertawa sinis. Dalam sekejap, ia melepaskan ranah hukumnya. Sebagai seorang dewa kaisar, Yi Xiuseng menguasai hukum kematian tingkat 9, tetapi ia menembus ke tingkat dewa kaisar berkat pemahamannya akan hukum Yin tingkat 10. Kekuatan hukum Yin termasuk dalam cabang kekuatan kematian. Jika seorang dewa kaisar melepaskan ranah hukumnya, bahkan seorang dewa agung puncak akan kesulitan untuk menahannya. Namun, Luo Xiu tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap, bayangan reinkarnasi muncul di belakangnya. Tinju perang langit, Luo Xiu menghantam ke depan. Hanya dengan tinju perang langit, ia mungkin tidak bisa melukai seorang dewa kaisar. Namun, serangannya kini diperkuat dengan seutas kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi adalah hukum tingkat tertinggi yang hanya bisa dikuasai oleh seorang dewa iblis tingkat 7. Luo Xiu mengejutkan semua pihak. Ekspresi Yi Xiuseng berubah drastis. Ia tidak menyangka bahwa seorang pemuda tingkat Raja Dewa mampu mengabaikan tekanan hukum yang dilepaskannya. Yang lebih mengejutkan, tinju yang diarahkan ke arahnya mengandung kekuatan yang bahkan membuatnya merasa terancam. Menyadari bahaya itu, Yi Xiuseng, meskipun seorang dewa kaisar, tidak berani meremehkan lawannya. Cahaya mulai berkilauan di dalam tubuhnya, bersiap untuk memanggil senjata kaisar andalannya. Kekuatan seorang dewa kaisar tidak hanya berasal dari pemahaman mereka terhadap hukum tingkat 10, tetapi juga dari senjata kaisar yang bisa melipat gandakan kekuatan mereka berkali-kali lipat. Namun, tiba-tiba, bayangan reinkarnasi di belakang Luo Xiu melepaskan gelombang energi misterius, menyebabkan ruang dan waktu di sekitar Yi Xiuseng membeku seketika. Dalam kondisi seperti itu, Yi Xiuseng bahkan tidak sempat memanggil senjata kaisarnya. Dalam sekejap, tinju Luo Xiu sudah tiba di hadapannya. Boom! Yi Xiuseng terhempas ke belakang, tubuhnya membentur keras dinding aula klan Ji, sebelum jatuh ke tanah dengan sangat mengenaskan. Meskipun tubuhnya dilindungi oleh hukum tingkat 10, dan tinju Luo Xiu tidak cukup kuat untuk benar-benar melukainya, kehinaan yang dialaminya di hadapan semua orang adalah pukulan terbesar baginya. Puff! Yi Xiuseng memerah karena amarah, bukan karena luka. Dengan wajah penuh kebencian, ia memuntahkan darah. Rasa malu yang luar biasa membuatnya diliputi niat membunuh yang menggelegak. Namun, sebuah dengusan dingin terdengar dari ketua klan Ji, dan dalam sekejap, tekanan yang dilepaskan oleh Yi Xiuseng menghilang sepenuhnya. Aura membunuhnya ditekan kembali ke dalam tubuhnya oleh ketua klan dengan mudah. Puff! Merasa semakin terhina, Yi Xiuseng kembali memuntahkan darah, kali ini karena rasa frustrasi yang luar biasa. Wajahnya kini benar-benar suram. Luo Xiu adalah teman klan Ji, dan juga penyelamat kami. Siapapun yang menunjukkan sikap tidak hormat kepadanya berarti telah menyatakan perang terhadap klan Ji. Suara tegas ketua klan Ji bergema di dalam aula, menegaskan posisinya. Ia jelas menyadari bahwa Luo Xiu memiliki kekuatan untuk membunuh Yi Xiuseng, tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk pertumpahan darah. Mundur! Suara dingin dan serak kaisar dunia bawah terdengar, tak bernada emosi sedikit pun. Tapi, Yang Mulia, saya, Yi Xiuseng masih ingin membela diri, tetapi begitu tatapan dingin dari kaisar dunia bawah menyapu dirinya, tubuhnya langsung gemetar, tidak berani berkata sepatah kata pun lagi. Dengan penuh hormat, ia mundur ke belakang kaisar dunia bawah, tak berani menatap mata tuannya. Pada saat ini, semua dewa kaisar yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Luo Xiu. Mereka telah mendengar rumor bahwa Luo Xiu, meskipun hanya seorang raja dewa, pernah membunuh seorang dewa kaisar di altar dewa dan iblis. Tetua klanmu dan Patriark Tianyun, keduanya telah dibunuh olehnya. Rumor itu tersebar luas oleh para tetua klan Hong, tetapi tidak banyak yang benar-benar percaya. Bagaimanapun, tidak ada raja dewa yang bisa membunuh seorang dewa kaisar. Namun, adegan yang baru saja mereka saksikan, Luo Xiu baru saja mengalahkan seorang dewa kaisar dengan satu pukulan. Meskipun mereka masih berpikir bahwa Luo Xiu hanya menggunakan trik khusus, mereka tidak bisa mengabaikan satu hal: bayangan berbentuk cakram reinkarnasi yang muncul di belakang Luo Xiu.
Energi itu, ini bukan hukum biasa, semua dewa kaisar yang hadir bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada hukum biasa dalam energi yang dilepaskan Luo Xiu itu adalah kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang bahkan kaisar pun tidak bisa kuasai. Di seluruh 3000 dunia besar, tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar memahami hukum. Oleh karena itu, sekte-sekte kaisar selalu mencari harta dari wilayah abadi, karena di sanalah benda-benda yang mengandung kekuatan hukum dapat ditemukan. Mereka semua mulai menatap Luo Xiu dengan penuh minat dan keserakahan. Harta yang mengandung kekuatan hukum, jika Luo Xiu benar-benar memilikinya, maka benda itu bisa mengguncang seluruh dunia para kaisar. Namun, di antara semua orang, hanya kaisar dunia bawah yang tetap tenang. Ia sudah tahu apa yang dimiliki Luo Xiu, pecahan roda reinkarnasi. Ia juga memahami bahwa kekuatan hukum yang baru saja digunakan Luo Xiu berasal dari kekuatan reinkarnasi. Sementara itu, Kaisar Zantian juga mengalihkan pandangannya ke Luo Xiu. Meskipun ia adalah seorang kaisar, ia masih jauh dari pemahaman hukum. Namun, pemuda di hadapannya ini hanya seorang raja dewa, tetapi sudah bisa memanipulasi kekuatan hukum. Jika Luo Xiu diberi waktu untuk berkembang, maka di masa depan, ia mungkin bisa melampaui semua kaisar yang ada. Seorang kaisar pun mungkin tidak bisa menandinginya suatu hari nanti. Pikiran ini membuat ekspresi Kaisar Zantian menjadi semakin serius. Tiba-tiba, Luo Xiu tersenyum dingin. Kau tidak bisa menang melawan seorang raja dewa sepertiku, dan masih berani menyombongkan diri. Ucapannya tajam dan menghina, membuat wajah Yi Xiuseng menjadi lebih gelap. Namun, Luo Xiu mengabaikan semua orang di sekelilingnya. Tatapannya kemudian beralih langsung ke Kaisar Dunia Bawah, dan dengan nada santai, ia berkata, Kaisar Dunia Bawah, sudah lama kita tidak bertemu. Hening, semua orang terkejut, bahkan ketua klan Ji yang sebelumnya tenang, tiba-tiba merasa tegang. Nada bicara Luo Xiu, seolah-olah ia benar-benar mengenal Kaisar Dunia Bawah. Bersambung.